Syair ini tidak hanya Nusantara, kita ajak kawan dari Australia, kita ajak kawan dari Hong Kong, kita ajak kawan dari Belanda, dari Amerika ya. Ini ada jelas suara, alhamdulillah jelas ya. Berarti ada yang tak jelas, ada yang jelas. Nah, itu kita kembangkan lagi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memperkuat perjuangan ini ya, memperkuat perjuangan mengembangkan sastra lama ini gitu ya. Yang kalau tidak sama-sama kita hilanglah kekuatan sastra Melayu ini di tengah masyarakat. Nah, sekarang sama-sama kita jayakan kembali sastra Melayu ini. Udah berapa orang sekarang berkumpul? Baru 66 ya. Oke. Jadi syair itu pertama ditulis oleh Hamzah Pansuri ya. Jadi pertama dia ditulis syair itu mungkin kalau Hamzah Pansuri masih hidup dia pun terkejut tuh ketika syair itu ada yang dinyanyikan, ada dengan selendang delima dan sebagainya gitu ya. Nah, itu. Oleh sebab itu nanti maka syair ini nanti ada program video syair. Nanti ada berapa versi ya. Ada yang dibacakan seperti deklamasi, ada yang dinyanyikan dengan gaya masing-masing. Di Riau nanti ada Winda, mungkin nanti di Malaysia ada Roslan Madun atau siapa lagi ya kan akan memberi contoh-contoh itu. Nah, ini sesuatu yang pertama di internasional ya, saya internasional ini, dan kita kembali menjayakan dengan mencatat rekor dunia ya dengan buku dengan penulis terbanyak di dunia. Kita tunggu berapa orang lagi Pak Hamzah? 100. Rasanya kita boleh mula, nanti mereka boleh dapatkan maklumat daripada rakan-rakan. Oke, ini pun kita rekam nanti ya. Mm-mm. Putri, silahkan rekam ya. Kita mulai ya, Putri. Ya, sudah direkam. Oh, Silakan. sudah rekam ya. Oke, saya mulai ya. Terima kasih Putri. Oke. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Azril. Ya, salam kenal semua. Salam berjumpa Insyaallah, kita insyaallah. dalam program pertemuan perwas dengan penulis syair di Malaysia. Ya. Puan-puan dan tuan-tuan semua, ya. Perjuangan untuk mengangkat budaya atau sastra Melayu ini bukanlah pekerjaan mudah ya. Dan saya sebagai orang Melayu dengan perwas yang saya gunakan organisasinya berhasil dari tahun ke tahun kita jayakan sastra Melayu ini. Bermula dari pantun, gurindam, dan tahun ini syair. Dan melalui Pak Rosli Bakir, Pak Hamzah Hamdan di Malaysia ikut memperkuat perjuangan ini. Dan semakin hari semakin bertambah peserta dari Malaysia. Dan itu yang kita harapkan, karena kalau bukan kita, siapa lagi ya. Tahun 2022 kita berhasil dengan Gurindam ya, dengan penulis 1.200 lebih ya, dan berhasil juga mencetak rekor muri dan banyak acara program yang kita buat waktu itu. Dan sebelumnya adalah pantun pun 1.200 lebih ya, 1.300. Dan itu pun juga berjaya, tapi waktu itu peluncurannya saat COVID. Saat COVID, kawan-kawan Malaysia tak ada yang bisa hadir ya. Nah, ini program kita yang terakhir untuk sastra lama ya, yang besar-besar ini syair yang terakhir. Sebab habis pantun gurindam syair, saya kira tak ada lagi ya. Tak ada lagi apa ya, nampak program apa lagi gitu ya. Perempuan dan tuan-tuan semua ya, kita telah melalui proses penulisan dengan tema syair untuk negeri. Kita mengangkat negeri atau negara kita masing-masing. Malaysia mengangkat negaranya atau negeri masing-masing sesuai dengan negeri masing-masing. Indonesia pun seperti itu. Macam-macam kelebihan negeri yang diangkat. Ya, ada yang mengangkat sejarahnya, ada yang mengangkat wisata dan budayanya, ada keseniannya, ada adatnya macam-macam. Saya lihat, sehingga nanti buku ini dia menjadi semacam buku yang penting untuk dibaca orang untuk mengenal negara atau daerah masing-masing. Dan alhamdulillah itu berhasil ditulis oleh 2023 penulis internasional.
Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand untuk ASEAN. Untuk luar negerinya ada Yordan, kemudian ada Belanda, Australia, Amerika, ya, Hong Kong, dan ada berapa lagi yang akan masuk ya, seperti Taiwan, Italia, dan sebagainya. Ini upaya saya agar Eropa, Amerika, Australia, dan negara Asia lainnya untuk mengenal syair. Tidak mudah ya, karena mengapa? Mereka tidak memiliki tradisi syair, apalagi Eropa dan Amerika. Nah, saya berusaha mengenalkan dan mereka mau menulis, dan kebanyakan di antara mereka itu memang penulis-penulis hebat lah. Gitu. Penulisan syair sudah kita jalankan, ya, dan sudah mulai di layout untuk Malaysia sendiri. Tinggal koreksi terakhir Pak Hamzah ya. Ya, saya. Nah, setelah dikoreksi, kita gabung lagi dengan yang lain. Diharapkan awal September kita sudah mulai cetak buku, ya, cetak buku. Buku ini seperti yang sudah saya sampaikan dengan Pak Hamzah atau Pak Rosli Bakir, setiap orang ya mendapatkan satu buku, ya, satu buku yang ada syairnya. Ya. Malaysia itu masuk di buku jilid 2 ya, bersama Pulau Jawa, Kalimantan, Papua dan sebagainya. Satu buku itu, satu jilid itu terdiri dari 1000, mungkin 1100 halaman. Ya. Jadi dengan uang kontribusi yang kawan-kawan sumbangkan itu, setiap orang dapat satu buku, dapat PIN, dapat sertifikat pelatihan, udah dibagi semua Pak saya, sertifikat sudah. pelatihan. Habis itu dapat piagam penulis yang ada murinya. Ya, itu nanti didapatkan setelah peluncuran. Kenapa? Karena muri itu diserahkan nanti di saat peluncuran itu. Nah, setelah itu barulah sah piagamnya kita berikan. Nah, untuk yang datang kami akan dapat piagam dalam bentuk cetak. Sementara yang tak datang melalui e-sertifikat, ya, piagam sertifikat elektronik. Ya. Nanti saya kirim ke Pak Hamzah, ya, yang sudah ditulis namanya silahkan Pak sendiri. Nah, itu diupayakan di bulan Desember itu, ya kan, sudah bisa tersebar semuanya. Ya. Karena buku ini terdiri dari 2000 penulis, maka kita bagi 2 buku. Ya. Di jilid 1, ini ya, di jilid 1 ini terdiri dari Sumatera, Singapura, Brunei Darussalam, Azerbaijan tidak jadi ikut, orangnya sakit, Thailand, India, dan Australia. India pun masih kita tunggu. Ini buku jilid 1. Satu buku ini tebalnya sama dengan buku Gurindam, sekitar 1100 halaman. Ya. Ini. Sementara di buku 2 ada Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Malaysia, Yordania, Mesir, Amerika, dan Jerman. Ya. Ini di buku 2. Malaysia masuk di buku 2. Oleh karena itu saya menyarankan agar lengkap buku ini kepada semua penulis, diharapkan masing-masing memesan satu buku lagi. Ya. Nah, satu buku ini harganya 250.000. Ya. Saya tak tahu berapa ringgit dia apa. Nanti diringgitkan Pak Hamzah, mungkin karena nanti ada sedikit apanya, mungkin bisa dilebihkan, karena biasanya Pak Hamzah ya ketika kita tukar duit itu, ya kan, tidak sama persis gitu. Kadang-kadang bisa dilebihkan dikit. Kemudian kami berikan bonus kotak buku eksklusif. Nah, jadi kalau ada yang memesan tambahan buku, Malaysia kan ada di jilid 2, dia pesan satu buku lagi, maka kami beri kotak eksklusif. Kotak eksklusif ini menyatukan 2 buku itu. Nah, ini silahkan yang mau pesan buku ini terakhir 30 Agustus ini. Ya, 30 Agustus. Sebab setelah 30 Agustus kami tidak cetak lagi buku ini. Jadi pesan. Jadi kalau memesan batasnya 30 Agustus deadline-nya. Nah, setelah itu yang memesan dan membayar kontribusi akan mendapatkan 2 buku. Satu buku hak dia, satu lagi buku tambahan. Itu kira-kira bukunya keren ini ya, sangat menarik. Itu yang kita lakukan, silahkan pesan. Mudah-mudahan semua memesan sehingga memiliki 2 buku hebat ini. Dan tak ada lagi cetak setelah ini ya. Program syair secara besar-besaran inilah yang terakhir. Jadi sayang kalau tidak memiliki 2 buku ini. Ini gambarnya, seperti inilah nanti bukunya. Ya. Nanti akan diantarkan oleh Profesor Dr. Ahli Melayu lah nanti rencana ini.
Oke, lanjut ya. Lanjut Putri ke buku penampakan bukunya, Bu. Penampakan buku yang ini bukunya. Ini jadi kotaknya ada 2 buku. Nah, 1 buku jilid 2 ini milik kawan-kawan, tak perlu bayar lagi karena sudah dibayar sebelumnya. Yang 1 lagi buku 1, ini kotaknya. Nah, jadi kalau pesan dengan duit 250.000 sudah dapat kotaknya. Nah, kotaknya ini pun sebetulnya biayanya sangat mahal juga membuatnya. Nah, inilah yang kalau kawan-kawan pesan dapat. Saya berharap kawan-kawan dari Malaysia memesan semuanya di Agustus ini, karena setelah di Agustus tak ada lagi. Ya, sebab buku ini akan dicetak bersamaan dengan buku sebelumnya. Baik, ini untuk buku ya. Oke, lanjut Putri. Lanjut ya. Dari Indonesia sendiri sekarang sudah mulai memesan sekitar 300 orang pemesan ya. Dicanangkan mungkin sekitar 500 lah pemesan dari Indonesia. Selanjutnya diharapkan Malaysia dapat memesan semuanya. Karena begini, banyak orang setelah dia pesan lagi, tak bisa lagi. Karena sudah habis. Kita cetak sesuai dengan pesanan. Buku ini kalau kita cetak 1, biayanya sangat mahal. Ya. Nah, tapi kalau bersama-sama nyetaknya bisa murah. 1 kalau kita cetak, itu namanya print digital, itu bisa hampir 1 juta rupiah 1 buku. Ya. Assalamualaikum Pak Srizal. Ya. Tumpang bertanya. Belum, nanti akan ada sesi bertanya, saya akan jelaskan dulu. Atau sampai di buku ini dulu buat sesi pertanyaan. Iya, pasal buku ini. Berapa berat sebuah buku? Buku ini sekitar 1 kilo lebih ya, hampir 2 kilo lah satu ya. Oke, baik. 2 kilogram. Nah, tapi kalau kita kirim bersamaan seperti dulu, dia lebih murah ya, lebih murah. Misalnya kalau kita kirim satu-satu, misalnya dihitung 2 kilo, tapi kalau dikirim bersama-sama bisa kurang ya dari 2 kilo. Dia tidak sampai 2 kilo 1 buku, mungkin sekitar 1,7 atau 1,8. Nah, itu. Tapi kalau kirim bersama-sama seperti dulu itu lebih murah ya daripada kita kirim ke Kelantan 1, itu lebih mahal. Ada lagi pertanyaan tentang buku ini? Kalau tak ada, saya lanjut lagi. Ini tentang buku, kita sudah mulai proses sedang proses layout. Kemudian awal September paling lambat sudah mulai kita cetak. Jadi kawan-kawan yang tidak memesan buku jilid 1 agar lengkap bukunya jadi buku 2023 penulis, silahkan pesan, batas akhirnya 30 Agustus. Lanjut Oki. Oke, lanjut ke program selanjutnya. Nah, oke. Kita sambil menunggu program pelancaran itu nanti ada program pelancaran nanti sekitar bulan Desember tanggal 29 dan 30 di Jakarta ya. Nah, sebelum program itu ada program video syair ya. Program video syair. Nah, ini program video syair ini dari Indonesia sekarang sudah mendaftar hampir 300 orang ya. Program video syair ini nanti ada pelatihannya ya. Pelatihan itu nanti ada 3 orang. Pertama latihan membaca, latihan bersair. Kita akan buat 3 versi, ya. 1 versi Malaysia, 1 versi Indonesia, dan versi deklamasi, ya. Jadi saya sampaikan dulu sejarah syair ini. Syair ini ketika diciptakan tidak langsung dinyanyikan. Inilah kisah, tidak langsung seperti itu. Dia diciptakan dalam bentuk tulisan, namanya syair perahu, ya. Syair perahu yang diciptakan pertama kali oleh penyair Aceh ya, namanya Hamzah Pansuri. Hamzah Pansuri itulah yang pertama kali mencipta syair, terkenal syair perahu. Itu diciptakan, belum ada nyanyikan dan sebagainya. Oleh karena itu, boleh juga syair itu dibacakan seperti deklamasi. Jadi kita buat 3 versi. Versi syair Malaysia, ya, versi syair Indonesia, klasik ya. Habis itu versi deklamasi.
Untuk Indonesia sendiri nanti kami kembangkan lagi karena di daerah Indonesia ini kan banyak ya, beda dengan Malaysia. Malaysia hanya satu suku Melayu ya yang mengembangkan budaya Melayu. Tapi di Indonesia itu ada Jawa. Jawa itu cara bersairnya beda lagi tuh, ya kan? Cara menyanyikannya itu ada agak lagu Jawanya, ilir, 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 macam-macam tuh sair di Jawa itu. Ya, kami berikan kebebasan ya, kebebasan agar hidup semua cara bersair. Tetapi untuk sair klasik Melayu kita tetapkan nanti, ya. Contohnya Indonesia nanti ada contohnya. Untuk menyeragamkan ini kita buat pelatihan untuk menyatukan pelatihan. Pertama pelatihan sair klasik, ya. Nah, itu untuk Malaysia saya minta Roslan Madun yang sebagai pelatihnya nanti karena dikenal sebagai raja penyair Malaysia gitu kan. Kemudian dari Indonesia ada Winda Harniati ya, dia nih aktif mengenal sair di Siak Sendrapura ya. Di Siak ini di Indonesia itu yang rajin membuat acara sair ini adalah Siak Sendrapura. Mereka buat program sair bermadah ya setiap tahun ya di Siak Sendrapura itu. Kemudian puisi yang dideklamasikan, yaitu dibacakan seperti baca puisi ya. Nah, itu nanti saya langsung yang mengajarkan. Setelah itu nanti ada lagi pelatihan bagaimana caranya shooting di depan kamera. Kamera itu ada dua macam nanti, ada kamera yang bagus, ada kamera pakai HP saja. Yang penting bisa terang dan sebagainya. Nanti kami yang mengeditkan semuanya, ya, ada mengeditkannya. Kami mengeditkan. Jadi dengan dapat biaya dengan pelatihan, dapat lagi pelatihan sair dan sebagainya, dapat lagi pelatihan shooting di depan video, peserta mendapatkan sertifikat pelatihan khusus untuk video. Nah, untuk ini ada biaya kontribusinya per orang 250.000. Nanti akan ada linknya untuk ini. Kami akan serahkan link grupnya kepada Pak Hamzah. Peserta wajib ikut di link itu, ya. Nah, sekarang saya baru buka untuk Indonesia, sudah hampir 200 orang yang mendaftar. Kita targetkan 500 peserta ya. Kemudian setelah itu semua video yang sudah jadi akan kita share di YouTube-nya Rumah Seni Asnur ya, Perwas. Dan sekarang kita sudah punya penonton subscriber hampir 70.000 ya. Ya, kemudian nanti kami akan memberikan anugerah kepada pemenang. Satu, ada pemenang video penilaian YouTube. Cara penilaiannya adalah penonton terbanyak dan like terbanyak. Nah, itu ditambahkan siapa yang terbanyak, juara 1, juara 3 adalah pemenangnya. Pemenangnya akan kami berikan piagam penghargaan serta trofi eksklusif. 1, 2, 3 itu ya, itu penilaian YouTube. Nah, kami juga memilih video terbaik atas pilihan Perwas. Nah, itu pun 1, 2, 3 dapat piagam, dapat trofi. Tahun lalu Malaysia Puan Nur Sakinah kalau nggak salah ya juara 2 ya. Betul ya, Gurindam ya. Nah, juara 2 dari waktu itu juara 1 Puan apa. Dan sekarang tahun ini dia tak boleh ikut lagi karena dia sebagai mentor ya atau pelatih nanti di sair ini. Dia tak boleh ikut lagi. Puan Nur Sakinah boleh ikut ya. Kira-kira itu untuk program video sair. Silahkan ikut mulai pendaftaran dari 3 hari yang lalu. Besok siapa yang ikut silahkan nanti saya berikan linknya kepada Pak Hamzah agar masuk ke grup itu. Ya. Kita mulai pelatihannya 20 Agustus untuk deklamasinya dan untuk teknik tampil di video. Untuk sair klasiknya kita mulai September awal ya. Nanti saya tanya Roslan Madun bila dia siap, mungkin sekitar 10 September atau 5 September lah. Nah, setelah itu baru masing-masing membuat video. Siapa yang cepat memuatkan di YouTube, maka cepat pula di-share kemana-mana agar banyak yang nonton. Oke, itu kira-kira program video sair. Ya, selanjutnya, ini nanti biasa setiap tahun kita buat souvenir ya. Ada kaos ya, ada kaos. Dalam 2 tahun yang lalu harga kaos sekarang udah 2 tahun kemudian berubah sedikit. Ada ukuran M itu 95.000,
L sampai S 100.000, LS 105, bedanya 5.000 dari tahun lalu ya. Kemudian kami juga membuat medali muri ya. Jadi siapa yang berpesan itu harganya 110.000 ya. Kemudian ada juga itu sama harga yang tahun lalu. Kemudian ada plakat juga ya. Nah, ini juga harganya 30.000 sama seperti lalu. Kemudian ada tas kain. Silahkan pesan, terakhir pemesanan 30 Oktober. Setelah itu kami tidak terima pesanan lagi ya. Oke, bagi yang datang akan langsung bisa dapat mengambil pesanan ini. Bagi yang tidak datang, dikirim bersama dengan buku yang dipesan. Oke, selanjutnya. Nah, ini bentuknya, ini kaosnya ya. Nah, kemudian kaos lengan panjang semua, ini plakatnya. Medalinya lebih bagus daripada tahun lalu. Nah, ini tote bag-nya lebih bagus daripada tahun lalu. Ada resleting atau tempat menutupnya. Saya tak tahu bahasa Malaysia apa, kalau di Indonesia resleting namanya. Jadi bisa ditutup ya. Oke, lanjut. Nah, peluncuran rencana pembukaan 29 Desember, penutupan 30. Ini Pak Hamzah, kalau tahun lalu kita adakan di gedung teater kecil. Tahun yang dengan penonton cuma 150 orang. Tahun ini kita buat di teater besar. Inilah, ini gedung di luarnya, ini di dalamnya ya. Ini menampung untuk 1.200 penonton. Kalau di Malaysia ini sekelas Istana Budaya ya. Ini kalau kita sewanya tuh 1 malam 75 juta ya. 2 malam 150 juta. Ini kita sedang lagi cari sponsor untuk ini agar dapat kita menggunakan gedung ini ya. Ini rencananya. Biasanya di pelancaran ini kawan-kawan kita beri kesempatan tidak hanya nonton acara, tapi kita libatkan juga acara. Ada yang menyampaikan syair, ada yang ikut paduan suara, ada yang ikut teatrikal syair. Nah, itu nanti ya. Pelatihannya itu melalui Zoom dan pelatihan melalui WhatsApp. Nah, kemudian hotel. Oke, selanjutnya kami ini penginapan yang dekat ini ya. Nah, penginapan ini belum kami hubungi ya. Hotel belum kami hubungi karena baru semalam Pak Hamzah kami baru dapat jawaban dari pihak gedung ya bahwa gedung baru mensahkan tanggal 9.30 itu dapat kita gunakan ya. Oleh karena itu minggu depan baru kita menghubungi hotel. Ya, nah ini hotelnya ya. Hotel kalau tahun lalu mungkin beda-beda 50.000 lah. Ini berbeda ya hotelnya karena kita nanti setahun lalu itu kita pakai 2 hotel ini juga, ya kan? Satu hotel Alia Cikini ya ini hanya muat untuk 150 orang ya. Yang satu lagi hotel Grand Alia Cikini ini muat 200 orang. Nah, hotel Alia Cikini ini lebih kecil daripada Grand Alia. Grand Alia lebih besar ya, dan dia masuk bintang 4 lah salah. Ini bintang 3 ya. Nah, itu. Harganya berbeda ya. Saya perkirakan harga hotel Alia Cikini ini 450.000, Grand Alia ini sekitar 500. Nah, nanti kita bagi Malaysia mungkin di sini separuh, di sini separuh ya. Nah, itu dapat makan pagi. Nah, kalau tahun lalu itu dapat makan siang, makan malam. Tapi tahun ini Pak Hamzah, kami siapkan untuk makan malam saja di gedung acara. Jadi kita buat prasmanan gitu. Kenapa? Karena dari pantauan kami banyak peserta yang satu tak sesuai seleranya, sehingga dia tidak makan. Yang kedua banyak makan di luar, kan? Sehingga makan itu sia-sia. Yang ketiga banyak juga tak dapat. Yang keempat, kami sangat disibukkan dengan mengurus makan itu, sehingga banyak panitia-panitia kelelahan untuk membagi-bagikannya. Jadi kami nanti akan menyiapkan makan malam saja, ya, 2 malam ya di gedung acara itu. Kira-kira itu nih hotelnya ya. Silahkan yang mau datang, silahkan pesan, tapi tunggu dulu surat resmi yang kami berikan. Surat resmi mungkin kami sebarkan setelah kami bertemu dengan pihak hotel ya, karena di bulan Desember ini banyak sekali peminat hotel ini ya. Tahun lalu kami pesan 100 itu tak dapat ya, karena dia bagikan juga ke langganan-langganan dia yang lain. Jadi kami akan berhubungan dulu ke pihak hotel,
Setelah itu nanti kami akan mengirimkan surat undangan jemputan kepada yang mau datang agar dapat mengurus izin kalau ada yang bekerja dapat izin ya. Kalau dari Indonesia tidak perlu izin karena waktu itu sedang libur ya, Desember libur. Oke, jadi check-in tanggal 29, check-out tanggal 31. Jadi malam terbaru udah bisa pulang ya. Itu cuma 2 hari. Nah, caranya nanti ada pembukaan itu nanti kami akan menampilkan perwakilan negara dan daerah untuk membaca syair. Kemudian ada penayangan para nominasi dan memberikan penghargaan kepada nominasi. Ya. Besoknya itu ada peluncuran album Melayu saya ya, siangnya jam 2. Nah, itu Ibu Kata yang menyatukan kita. Kemudian malamnya malam anugerah. Malam anugerah itu dan isinya adalah pelancaran buku, penyerahan anugerah-anugerah kepada pemenang syair maupun kepada penggerak syair. Pak Hamzah masuk ke penggerak syair ya. Nah, itu dengan Pak Rosli. Oke. Itu kira-kira. Ada yang terlupakan bagi saya di samping ini ada satu program lagi yang sedang berjalan sekarang untuk Malaysia itu sedang diurus oleh Ibu Rohadiah Yon ya, saya lupa Ibu Rohadiah Yon, Rohaidah Yon itu program syair untuk pelajar ya. Syair untuk pelajar itu tingkat sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah atas. Kelas 1 sampai 6, 7 sampai 9, 9 sampai 12 ya. Dan itu sudah berjalan. Kita berharap mudah-mudahan dari Malaysia bisa 500 orang, Indonesia bisa 500 orang. Untuk murid ini memang ini percobaan kita nih. Sementara ini kan guru-guru berhasil ya. Sekarang kita beri kesempatan pula kepada murid kita. Saya sampaikan kepada guru-guru di Indonesia, murid ini penting ikut ini. Kenapa? Sejarah bagi dia. Sejarah bagi dia masuk ke dalam buku ASEAN. Nanti mereka di samping dapat buku, dapat lagi piagam. Nah, caranya adalah kalau Malaysia langsung mendaftar ke Ibu Rohaidah, ya. Kemudian Bu Rohaidah akan yang mendaftar ini bukan murid-muridnya, tetapi adalah guru-gurunya, ya. Adalah guru-gurunya, nanti guru-gurunya itu yang dilatih atau diberikan arahan oleh Puan Rohaidah bagaimana syair itu ya, syair untuk pelajar SD bagaimana, pelajar untuk SMP bagaimana, SMA bagaimana. Nah, satu orang guru boleh membawa lebih dari satu orang murid. Nah, 10 boleh 10. Kalau dia membawa 10 maka 1 free ya, 1 free. Dia bawa 20 berarti 2 free. Dia bawa 30 3 free. Nah, dan kemudian guru yang membawa murid ini yang mendapatkan pelatihan atau arahan dari Puan Rohaidah tidak cuma-cuma, beliau akan kita berikan sertifikat, sertifikat sebagai mentor atau sebagai pelatih muridnya. Tidak hanya sertifikat kita berikan juga hadiah 1 buku cara belajar syair. Nah, hadiah cara belajar syair ini ditulis oleh saya, Tuan Rosli dan beberapa kawan-kawan yang lain. Ini untuk mentor. Sementara kalau ada kepala sekolah, nah ini kan dibiayai oleh sekolah ya. Kalau sekolah yang biayai, kalau ada kepala sekolah, saya tak tahu di Malaysia itu apa namanya, kalau Indonesia itu kepala sekolah. Kalau kepala sekolah ada yang mendukung program ini, maka kita berikan piagam penghargaan sebagai kepala sekolah peduli syair. Ya, itu untuk kepala sekolah yang mendukung. Misalnya ada kepala sekolah dia kirim satu sekolah itu sampai 100 orang, nah, kita berikan piagam. Tapi setidaknya 10 orang pun kita berikan piagam. Kalau lebih baik lagi ya. Nah, ini sejarah menurut saya, seperti saya sampaikan di Zoom kemarin di Indonesia, saya dulu ikut lomba-lomba itu dari SD ya. Ternyata berpengaruh ya. Sejarah SD misalnya saya pernah lomba, ada lomba tingkat ini. Anak ini akan bersejarah dengan dia, ya. Apalagi tingkat ASEAN itu kan. Ada buku dia lagi, ada piagamnya. Jadi setiap anak-anak yang ikut, kalau guru pendamping tak dapat buku ini ya, yang dapat dia cuma apa? Yang dapat buku ini anak-anak muridnya, ya. Nah, 1 buku setebal 1000 halaman. Kalau nanti seandainya Puan Rohaidah di tingkat SMA itu sampai 1000 orang, maka kita buat khusus SMA 1 buku.
Kalau SMP itu sampai 1.000 orang, khusus untuk SMP kita buat 1.000. Tapi kalau tak sampai kita gabung. Kita gabung saja jadi satu buku, minimal 1.000 peserta. Saya sedang usahakan juga kalau sampai 3.000 ya, atau 3.000 itu kita masuk ke pemecahan rekor muri namanya. Karena kita sudah catat melalui ini, kita urus muri lagi. Nah, itu lebih menarik lagi. Nah, itu. Terus saya himbau silahkan daftar kepada Puan Raidah Yon ya. Itu kira-kira program kita di acara ini ya. Kita satukan program ini dalam nama acaranya Festival Syair Internasional. Demikian arahan saya. Kalau ada yang bertanya silahkan. Silahkan. Tadi Pak Rosli ada WA saya, ada beberapa hal beliau usulkan. Satu, tentang pembelian buku tambahan ya. Nah, buku tambahan ini tak ada pemaksaan. Jadi siapa yang mau beli, dia dapat 2 buku. Satu buku yang dibelinya, satu buku dia. Tapi kalau dia tak mau ya dapat 1 buku saja. Yang hanya ada karya dia. Jadi tak dapat kotak itu hanya dapat buku aja. Tapi kalau dia tambah buku, maka dapat 2 buku dia. Silakan. Ini sudah saya sampaikan tadi. Yang kemudian sijil muri. Nah, ya kan, sijil muri ini bisa kita serahkan setelah peluncuran. Kenapa? Karena muri itu baru diserahkan pada malam peluncuran itu. Kita tidak bisa serahkan kalau muri itu belum disahkan pada malam itu. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa serahkan itu. Jadi yang datang dapat dalam bentuk cetak, ya. Nah, seperti biasa, yang tak datang dalam bentuk e-digital. Berarti peserta syair ini dapat 2, 1 sertifikat pelatihan sudah dikirim sebelumnya, 1 lagi dapat piagam penulis yang ada logo Museum Rekor Muri ya. Oke ya, jadi pertanyaannya tuh ya. Bolehkah tak dapat sijilan buku saya majelis peluncuran? Tidak seperti kurikulum Kalbar, tepatnya Jong Perburi. Jadi buku dan ini sampai tetap harus kita berikan setelah peluncuran, ya kan? Setelah peluncuran gitu ya. Tapi kalau piagam, kalau sertifikatnya bisa kita percepat kirimnya ya. Percepat misalnya malam ini pelancaran, besok langsung kita kirim piagamnya. Tapi kalau buku ini waktu sampai sekarang pun masih ada yang belum ya. Kita kalau September, Oktober buku ini cetak dengan waktu 3 bulan. Kita mulai September, Oktober, November. Baru selesai itu sekitar Desember tanggal 20. Berarti tetap harus kita serahkan setelah pelancaran. Nah, itu ya. Cuma dipercepat saja pengirimannya. Kalau seandainya memang selesai sebelum tanggal 30, mungkin kita udah bisa kirim sebelum tanggal itu. Kita lihatlah hasilnya. Ini memang agak berat buku ini ya. Karena dua jilid ya. Kemudian bisa enggak mohon surat undangan lebih awal? Bisa ya. Nah, tunggu kami besok berhubungan dengan pihak hotel dulu. Setelah itu bulan ini kami akan serahkan suratnya. Nanti mungkin Pak Hamzah kami akan buat surat isinya kosong. Nanti Pak Hamzah bisa tulis nama-nama mereka yang ikut. Gitu ya. Bisa Pak. Oke ya. Kalau ya silahkan. Saya ada satu soalan. Apa tuh? Kalau buat bikin sendiri video dan hantar, adakah dibolehkan? Boleh. Sama-sama editingnya? Boleh, nggak apa-apa. Waktu itu siapa ada Puan dia edit sendiri, dia kirim sendiri, boleh. Boleh, tapi ya? kalau tak berkesempatan kami udah siapkan tukang editnya ya. Oh ya, Pak. Satu lagi Bapak, kalau tak masuk grup syair boleh ke? Grup syair itu adakah diwajibkan oleh semua peserta? Grup video ya? Ya, betul. Grup video. Jadi grup video ini untuk memantau jumlah pesertanya, ya kan, sehingga kita tahu gitu ya. Kemudian di grup ini nanti ada diskusi-diskusi tentang pelatihan dan sebagainya. Jadi aspek yang perluas mahukan untuk dinilaikan dalam video syair itu nanti akan
beritahu dalam grup itu atau Di grup ya, di Pak grup. Azriza boleh beritahu sekarang? Di grup Apa ya, kriterianya? di grup nanti kan ada pelatihan. Di Aha. pelatihan itu nanti ada Pak Rosli Bakir, ada apa nanti di situ. Penilaiannya itu biasanya adalah pada cara menyampaikan syairnya. Cara menyampaikan itu ada dua. Satu dengan cara klasik, yang kedua cara deklamasi. Kemudian teknik videonya, tampil di video. Ya kan, kalau bagus pengambilannya, ya kan, maka itu berpengaruh pada nilainya, ya kan? Dan nilainya itu untuk penilaian perluas. Kemudian untuk penilaian YouTube, pertama adalah like terbanyak digabung dengan viewer terbanyak, digabung, ya. Siapa yang terbanyak dialah yang terbaik, yang menang, ya. Jadi Pilihan YouTube. bukan dari segi vokal atau kualiti video itu saja. Itu kan saya sampaikan tadi ada dua pemenang kategori. Satu kategori pilihan YouTube. Satu lagi itu tidak ada, kategori YouTube itu hanya dua penilaian. Satu like terbanyak dan viewer terbanyak. Ya kan? Ada dua lagi pilihan perluas. Itu kita nilai vokalnya, penampilannya, teknik dia di video itu kita nilai, kan? Kita nilai. Jadi ada dua, berarti ada dua kategori, ya. Baik. Pemenang video pilihan YouTube adalah Galuh Chandra Kirana, itu dengan jumlah viewer dan like 100.000 misalnya, itu kan, itu benar. Tapi kalau kemudian juara satu pilihan perluas, kan, lain lagi itu penilaiannya. Itu kami lah yang menilai, kan. Jadi kami menilai, nanti kami akan tunjuk penilaiannya, gitu ya. Kita akan pilih juara 1, 2, 3 dapat trofi, tapi ada 15 besar dapat piagam, ya, piagam penghargaan. Oke, ikut nanti boleh masuk grup, boleh juga khusus Malaysia, Pak Hamzah buat grup sendiri kalau segan bergabung-gabung di grup. Tapi masukkan saya di situ agar khusus seperti sekarang ini kan khusus Malaysia nih, bisa khusus buat grup video khusus Malaysia. Tapi masukkan saya di situ, biar fokus gitu kan. Itu. Pak, ada soalan lagi Pak, sorry. Ya. Jika video syair itu guna suara orang lain, bisa nggak? Oh, jangan. Harus penulisnya sendiri. Harus penulis sendiri. Itu. Kendak, ini misi kita ini sebetulnya bukan pada lomba itu. Itu hanya tambahan saja untuk penyemangat. Misi kita bagaimana mensiarkan syair karya kita, ya kan, ke banyak orang. Itu misinya. Semakin banyak yang membuat itu, kita serap, kita kuasai YouTube itu sampai orang akan mengenal syair itu. Lalu kita share bersama-sama. Itu misinya. Untuk pemenang-pemenang itu hanya untuk sebagai penyemangat saja. Jadi kalau ada yang kalah dan menang, yang kecewa, bukan itu tujuan kita. Ya kan? Oke, Galuh, ada lagi? Ada. Jika buat sendiri videonya, biayanya perlu dibayar nggak? Ya sama kan dapat sertifikat, dapat pelatihan, dapat apa sama ya. Cuma kalian tidak mengambil apa gitu ya, yang kita udah siapkan. Sama seperti makan nih. Kalian masuk ke restoran ya, kita masuk restoran itu bayarnya 200.000, dapat es, dapat apa, tapi tidak ambil esnya, harga sama aja. Ngapa tidak diambil gitu? Ya. Terima kasih Pak. Oke. Jelas. Oke ya, ada lagi? Ada lagi? Saya lupa kemarin Pak Hamzah, waktu Pak Rosli jadi pembicara, ada yang mencontohkan baca syair, siapa tuh namanya? Yusno. Bukan Halimatun Zahara Halini, siapa nih? Ya. Bukan. Yusno Syazana. Oh, ini pembuat video syair peserta Malaysia, boleh rujuk Puan Halimatun Zahara, siapa? Halimatun ini Galuh Chandra Kirana. Nama asli saya Pak. Ya, oke ya. Nanti gini, tapi kita akan buat bumper video namanya. Bumper itu untuk promosi acara ini. Nanti sebelum apa, saya minta Pak Hamzah, satu orang yang bagus bersair, saya minta dia baca syair, divideokan 1 bait aja, ya.
Divideokan nanti kirim ke saya untuk bumpernya, untuk bumper video, untuk ekstra. Jadi sebelum kawan-kawan baca syair itu ada nanti bumper-bumper gitu ya. Saya Bisa, tolong bisa. itu siapa itu ya divideokan, bisa pakai HP, bisa pakai apa yang bagus. Nanti saya masukkan itu, ya. Saya masukkan dari Indonesia 1, dari itu 1, ya. Masuk saya 1 untuk pembacaannya. Nah itu agar sebelum kita disiarkan video itu nampak bumper videonya. Siapa kira-kira nanti yang bisa itu, Pak Hamzah? Untuk kali ini kita minta Galuh Cendera Kirana lah. Bisa. Beres. Mantap. Ya, Galuh. Insya Allah. Jadi nama Galuh Cendera Kirana ini nama lainnya Halimaton Zahra Ali. Ya. Nama aslinya, Pak. Nama aslinya. Oke, buatkan itu Puan Galuh 1 bait aja diambil videonya tampak depan samping. Nanti kirim ke saya, kami edit jadi bumper video. Bumper video tuh ekstra. Tahu ya bumper ya? Jadi sebelum orang nonton tuh ada ekstranya dulu tuh. Ya. Misalnya Gitu. nama acara kita ini, program video kita ini adalah Parade Video Syair Internasional. Inilah Parade Syair Internasional. Keluar Galuh, keluar yang lain video-videonya. Nah itu. Oke, saya ditunggu ya. Oke, silahkan. Ini menarik ya, karena zaman sekarang zaman digital, kalau ada video ini lebih banyak orang yang mau ikut. Saya harapkan Malaysia bisa ikut semua ya. Saya tinggalkan pilihan Pak Hamzah, apakah kawan-kawan ini masuk ke grup video bersama Indonesia atau Malaysia sendiri, silahkan. Tapi masukkan saya di situ sehingga ada pertanyaan bisa saya jawab, gitu kan. Baik, nanti saya akan bincang dengan Pak Rosli. Bisa Pak Rosli. Atau seperti biasa, 1 orang mewakili tinggal berkoordinasi dengan saya, gitu kan. Gitu. Ya, bisa Pak. Seperti itulah, pokoknya kita mudahkan saja ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tentang apa, sudah selesai ya video syair, sudah paham ya? Jadi video syair ini adalah program mensiarkan syair yang kita ciptakan, ditonton banyak orang, kan? Kalaupun nanti ada pemenang, itu bukan tujuan, itu hanya sebagai penyemangat kita, kan? Penyemangat kita. Dan biaya untuk ini hanya 200.000. Bagi yang tidak bisa ngedit, kami akan bantu editkan. Gitu. Nanti kalau yang mau ngedit sendiri, ya, ikuti bentuk-bentuk editan kami gitu ya, biar tidak jauh beda. Misalnya pertama apa dulu, kedua apa dulu, yang ketiga apa dulu gitu ya. Sehingga nanti kemudian syaratnya juga harus ada syairnya yang dibacakan, itu keluar teks syairnya. Kemarin si yang juara 2 kemarin kelebihannya adalah, siapa yang juara 2 dulu? Kelebihannya adalah dia pakai Arab Melayu, ya kan? Setelah huruf apa ada Arab Melayunya, itu boleh tulisannya, syairnya. Gitu. Kemudian kalau bisa, kalau lebih baik tampil dengan pakaian daerah masing-masing. Gitu. Karena ini kan syair negeri ya. Kemudian saya sarankan juga bisa syuting videonya di rumah-rumah adat atau di tempat-tempat sejarah yang berhubungan syair itu. Kalau tak bisa ke tempat itu, cukup pakai blue screen atau green screen. Nanti diedit, ditambah video-video yang lain. Oke ya, untuk video syair selesai. Ada lagi? Untuk tambahan buku gimana? Macam biasa Pak Srizal, ya. Mereka peserta dari Malaysia ni biasanya mereka akan membeli sendiri karya masing-masing tu lebih daripada 1 naskah. Oh gitu ya. Oke, silakan. Untuk simpanan dan juga ya, untuk serahan pada ketua-ketua jabatan mereka. Oke. Boleh kalau mau nambah karya boleh, mau melengkapi dan menjadi 1 buku boleh ya. Harganya sama Pak Azizal, sama harganya. 2.500 ya. Sama 250.000. 250.000. Ya. Jadi kalau mau nambah buku yang ada syairnya itu di jilid 2, berarti dia punya 2 buku itu. Tapi kalau dia mau tambah lagi jilid 1 agar lengkap bukunya, ya kan, berarti dia bisa pesan 2 lagi, jadi 3. Iya, kan? iya. Jadi itu ya. Nanti kawan-kawan pesannya ke Pak Hamzah ya. Jadi saya hanya berkoordinasi dengan Pak Hamzah dengan Pak Rosli Bakir.
Kemudian Pak Hamzah, ya, tentang buku udah beres ya. Ya, saya. Kemudian sertifikat udah beres untuk piagam penghargaan karena ada logo murinya di situ, logo museum rekor murinya. Kita baru bisa serahkan setelah pelancaran, setelah piagam muri itu diserahkan oleh pihak muri, biasanya saat pelancaran itu baru bisa. Kalau tidak sah dia. Kan barangnya belum kita dapatkan, kita udah serahkan itu nggak sah. Nah, buku nanti kita lihat ya, kita lihat kalau seandainya cepat siap, tapi saya tak yakin siap karena ini buku ini lebih berat dari tahun lalu. Buku dulu 1 buku, sekarang 2 buku. Nah, paling cepat itu siap itu tanggal 30 itu pun baru separuh ya. Nah, paling kalau siap kami dahulukan kirim ke Malaysia ya. Nanti kita lihat lah kalau enggak apa. Piagam bisa kita percepat, malam ini diserahkan, besok langsung kita kirim ke kawan-kawan ya. Iya. Jadi tidak sampai Januari Februari lagi bisa kita kirim. Nah, tapi Pak Hamzah sebelum pelancaran nama-namanya sudah ditulis dulu gitu kan. Iya, agar nanti kami udah tulis dulu nama-nama nih di sijil. Setelah besok pelancaran, besoknya langsung kita kirim ke Pak Hamzah. Jadi tinggal dikirim ke kawan-kawan sertifikatnya. Sementara yang datang langsung dapat bentuk cetaknya. Oke, ada lagi? Coba tanya lagi, ada berapa hal tadi ya? Pertama tentang tambahan buku, ya, silahkan menambah buku. Nanti minta dihantar pada saya untuk cenderamata jumlah tu untuk saya untuk promosikan di Malaysia nanti. Oke Pak. Ya. Nanti semua yang kita sampaikan malam ini saya kirim ke Pak Rosdi dan Pak Hamzah ya, agar bisa disampaikan ke kawan-kawan. Ya. Hotel ada 2 ya, karena tidak cukup kalau 1 hotel. Jadi kita bagi, sebagian ada yang di Grand Alia, sebagian ada di Alia. Untuk bayangan biayanya sekitar 450 dan 500. Di Grand Alia yang besar itu 500, di Alia 450. Dapat makan pagi dan kami juga siapkan makan malam di gedung acara. Jadi kita makan bersama-sama di situ. Baik. Itu ya. Nah, nanti suratnya tunggu kami bertemu dengan pihak hotel dulu ya. Nah, karena baru kami dapat kebenaran dari pihak gedung yang kita gunakan. Jadi gedung kita ini kita pakai Teater Jakarta. Jadi siapa yang pernah ke Istana Budaya sebesar itulah gedung itu. Itu gedung terbesar gedung kesenian terbesar di Indonesia ya. Tak sembarangan orang yang bisa menggunakan gedung itu. Nah, jadi saya alhamdulillah di samping sebagai penggerak budaya, saya juga penyair yang cukup dikenal di Indonesia, sehingga dimudahkan semuanya. Ya. Dan kami pun sekarang sedang berjuang Pak Hamzah mencari sponsor, doakan, karena membuat acara sebesar ini tidaklah murah ya. Besar biayanya dan kami garap tetap spektakuler. Yang mampu membuat acara seperti ini cuma perluas di Indonesia yang tidak dibiayai oleh pemerintah. Tahniah pada Pak Srizal. Ya, itulah sebabnya saya selalu sakit-sakit ya. Saya mudah sakit, stres saya beracara ini. Tapi kalau kita bantu bersama-sama, doakan bersama-sama, doakan kawan, insya Allah kita akan maju bersama-sama. Dan kawan-kawan di Malaysia jangan pandang saya sebagai orang Indonesia, pandang saya sebagai orang Melayu. Ya. Karena saya sebagai orang Melayu, bahwa saya ini adalah saudara kawan-kawan ya. Nah, gitu. Karena kalau bukan saya orang Melayu, saya tak angkat syair Gurinam apa ini. Karena Melayu itulah saya angkat Gurinam pantun syair ini. Dan tak ada lagi orang di Indonesia yang mau seperti saya. Ya, saya mulai menggerakkan budaya Melayu itu di Indonesia dari tahun 2000. Pertama saya buat festival pantun ASEAN. Saya buat berbalas pantun terlama di dunia selama 12 jam. Saya buat festival Zapin, banyak yang saya buat itu. Apa? Itu usaha saya untuk membuat sandingan budaya itu di Indonesia. Karena di Indonesia banyak budaya, ada Jawa, Batak, ada apa, ada Melayu. Tapi Melayu ini terpinggirkan untuk tingkat nasional, banyak suku-suku itu. Dan di pemerintahan kami yang memimpin bukan orang Melayu, orang-orang Jawa. Itu sebabnya saya berjuang untuk itu dari tahun 2000. Nah, ya. Dan saya sebagai pribadi, saya sebagai penyair, ya, dikenal di Indonesia sebagai penyair multimedia. Ya.
Nah, itu di Asia, kalau di Malaysia udah banyak kenal lah saya, di Pena, Agapena, semuanya udah pernah jemput saya. Terakhir kemarin saya sedang bertarung dengan Ruslan Madun, dia menyanyi syair, saya membacakan syair multimedia. Kemarin waktu itu ya, di Malaysia, Kuala Lumpur. Ini kami lagi persiapan untuk tampil di TV3 ya, di Malaysia ya, mudah-mudahan terwujud. Ada lagi pertanyaan? Ya, kita buka lagi pertanyaan kepada para peserta Malaysia. Jika ada lagi apa yang nak ditanyakan, silakan. Ada yang PM saya untuk wakil bertanya dengan Bapa. Berapa orang peserta Malaysia yang diminta untuk buat persembahan di masa peluncuran nanti? Persembahan kita nanti seperti tahun lalu itu ada paduan suara. Kalau di Malaysia apa nama paduan suara itu ya? Lagu menyanyi, itu nyanyi bersama-sama. Nanti saya menciptakan syair untuk lagu ya. Nah, itu nanti lagunya diciptakan oleh Pak Tuti, nanti kita nyanyi bersama-sama. Nah, itu nanti kita siapkan, umumkan itu siapa yang ikut bernyanyi silahkan daftar. Ya. Nah, nanti mungkin untuk 100 orang se-Nusantara gitu ya. Nanti ada juga namanya teatrikal syair. Nah, itu juga seperti teater dan sebagainya. Nah, itu kami buka, siapa ikut itu silahkan. Ya. Nah, lalu baru perwakilan untuk syair. Nah, untuk syair itu ada yang klasiknya, ada yang membacakannya. Yang itu tidak banyak, mungkin 1 atau 2 orang dari Malaysia. Kemudian deklamasi mungkin 1 atau 2 orang. Nanti itu pertama, kalau untuk deklamasinya biasanya saya minta Pak Rosli ya, nanti bisa 1 orang lagi. Untuk klasiknya mungkin Galuh Cindra Kirana atau siapa yang bagus. Kalau tahun lalu Bu Rohaidah Yon ya. Nah, itu nanti ya, karena waktu kita kan terbatas ya masing-masing itu. Nah, itulah kira-kira, itu nanti akan ada lagi pengumuman saya tentang itu nanti ya. Nah, itu nanti silahkan mendaftar nanti ke Pak Hamzah atau Pak Rusli Bakir atau ke siapa. Segala jenis persembahan yang akan berlangsung nanti, saya dan Tuan Haji Rosli akan bincangkan dan akan menetapkan siapa yang akan terlibat. Oke, sip. Nah, kemudian masalah yang mau datang, tunggu kami dulu berdiskusi dengan pihak hotel, berapa kamar bilik yang disiapkan yang bisa kita pakai. Ya. Nah, itu nanti kalau bisanya kita bagilah nanti 2 bilik itu. Gitu ya. Untuk Malaysia Pak Srizal, berapa bilangan yang dibenarkan untuk hadir? Itu nanti saya untuk tahun ini mungkin lebih banyak ya, karena gedung acara kan lebih besar dari tahun lalu. Tahun lalu itu hanya untuk 150 orang, tahun ini bisa 1.200 orang. Gitu. Setidak-tidaknya ada 500 orang yang hadir, gitu ya, dari luar Jakarta, selebihnya dari Jakarta. Itu. Dan hotel diperkirakan hotel itu bisa 300 orang. Kalau tak muat untuk orang-orang Indonesia yang lain, saya serahkan ke hotel-hotel kecil-kecil yang lain. Atau serahkan masing-masing cari hotel sendiri. Tapi hotel yang kita siapkan itu 2 saja. Hotel-hotel lain sedang kami persiapkan. Hotel lain itu agak lebih murah, tapi tak ada makan paginya. Hotel dan kecil ya, 1 bilik itu kecil. Kalau yang ini memang bintang 4 dan bintang 3, yang lain bintang 2 itu. Nah, harganya 300.000, 350.000 ke bawah. Ya. Nanti kami sampaikan itu. Karena baru dapat pembenaran pemakaian gedung ya. Setelah itu baru kami akan berhubungan dengan pihak hotel. Berapa hotel Alia dapat berapa bilik. Kalau seandainya dapat 150 bilik di Alia, maka kami serahkan kepada Malaysia 50 bilik. Kalau di hotel satu lagi dapat 300 bilik misalnya, atau 200 bilik, kami serahkan sekian bilik. Nanti kan, ya itu. Nah, selebihnya ke Indonesia itu ya. Di Indonesia itu nanti biasanya mereka banyak menginap di hotel-hotel kecil atau di perwakilan-perwakilan pemerintah mereka. Itu biasanya. Ada lagi pertanyaan? Ya, dibuka lagi pertanyaan daripada peserta Malaysia. Jika ada, silakan. Ini banyak menutup videonya. Ayo. Sehingga masa ini ada 104 orang peserta yang turut bersama dalam Zoom kita.
rencana dari Malaysia ada tak 200 orang yang mau hadir, Pak Hamzah? Saya harap begitu. Nah, ada 200 orang, Kami akan alhamdulillah. mula, kami baru dapat tahu tarikh ini. Ya, Maknanya kita akan mula 29, mendaftar keluar pada 31. ya betul. Jadi kami akan maklumkan tarikh ini dan kita akan buka penyertaan daripada peserta Malaysia. Ya, oke. Tunggu kalau untuk harga hotel atau berapa bilik, tunggu kami dulu berhubungan dengan pihak Iya, hotel. iya. Berapa bilik kami dapat, ya kan? Kalau nanti kami umumkan dalam waktu 3 hari atau 4 hari minggu depan lah. Iya, iya. Surat, Boleh. surat nanti sudah bisa kita uruskan bulan ini. Iya. Nah, itu. Cikgu Hamzah, Ya, tarikh saya. itu kita tak naik sekolah Kita naik sekolah 2 hari bulan 1. 2 bulan 1. Jadi 31 pulang langsung kerja besok ya. Oke, jadi pas lah betul itu acara. Ya. 29 dan 30. Check in 29, check out 31 Desember. Biasa acara itu di malam puncak, semua wajib dengan pakaian daerah atau negara masing-masing. Ya, nampak kehebatan kita. Ya. Jadi pakaian baju kurung kalau Malaysia, kan, laki-lakinya pakai tanjak ya. Kemudian Pak Hamzah nanti kita ada pameran buku di situ. Silahkan kalau ada buku kawan-kawan kita kasih tempat, ya. Mana tahu ada tamu-tamu yang mau beli, silakan mengenalkan buku masing-masing, ya. Dari Johor, dari apa gitu ya, untuk mengenalkan. Karena gedung ini besar sekali nih, gedung yang kita pakai ini. Jika ada peserta-peserta Malaysia yang nak bawa buku untuk jualan, boleh ke Pak? Nah, silahkan boleh. Nanti bertemu dengan Putri, nanti ada bagian-bagian itu. Ya. Yang bagus bersair selain dari Galuh Cendra Kirana, siapa lagi? Kita ada ramai Pak di Malaysia. Ramai yang ada, ramai. Sair yang biasa digunakan Galuh, sair apa? Selendang delima. Saya bisa 13 irama. Nah, nanti kita sepakati irama apa? Selendang delima aja. Selendang delima bisa, narasi bisa, rawi bisa. Ya, bagusnya biar kita kasih apa jadi salah satu ya, 1 atau 2 irama ya. Tapi bagusnya untuk Malaysia. Kalau selendang delima sama Indonesia, nanti selendang delima aja. Ya kan? Nah, nanti kami akan putuskan Pak Asrizal. Ya, ya, untuk Malaysia ya. Baik. Oke. Kalau untuk video bila bisa kirim Galuh? InsyaAllah selewat-lewatnya hari Isnin. Oh ya, oke. Buat yang bagus terang ya, terang apa? Karena ini untuk pembukaan. Nanti pakai suara saya, inilah dia para di video internasional. Keluar suara Galuh. Ini keluar lagi suara si Wanda. Baru keluar suara saya. Nah, baru nampak daerah-daerah negara-negara lain. Masuklah baru ke video masing-masing itu nanti. Begitu rencananya. Atau saya perlu bincang dengan Pak Hamzah sama Pak Rosli dulu berkenaan irama yang saya perlu bawa untuk parodi itu. Untuk ini satu irama aja, karena satu bait saja. Oh, satu kalau saja. Kalau ya? untuk video ini enggak, untuk untuk promo ini satu aja, karena cuplikan saja. Cuplikan gitu. Itu hanya sepintas saja. Saya pun satu bait. Nah itu hanya cuplikan saja. Nanti saya satukan untuk sebagai bumper itu pembukaan video ya, sehingga jadi menarik gitu. Daripada kita ambil video-video orang lain nanti marah pula dia kan. Bagus video kita lagi. Kan banyak video-video saya di YouTube itu. Untuk apa kita ngambil punya orang lain? Video kita saja. Cuplikan-cuplikan. Dulu di pantun saya buat seperti itu, pantun daya. Ya. Ambil cuplikan, tambah video-video lain. Nampak Johor, nampak Melaka, nampak Indonesia, nampak apa, baru keluar. Oke, Senin ya. Nanti dikirim ke saya.
tadinya acara kita ini di 2 tempat, Pak Hamzah. Satu, kita membuat acara pawai dan pentas di gedung di tempat terbuka. Acara itu disponsori oleh Taman Mini Indonesia Indah. Ya, nah, sayangnya karena acara kita di bertepatan di akhir tahun, pihak mereka susah untuk buat laporan ya. Akhirnya dibatalkan, tak jadi. Nah, mereka minta kita nanti kalau nanti buat acara jangan di bulan Desember karena susah untuk buat laporannya katanya. Akhirnya kita di satu tempat. Tapi saya pikir bersyukur juga saya kalau kita buat di tempat, alangkah pusingnya kita bolak-balik di tempat itu. Karena tempatnya walaupun tidak terlalu jauh, tapi membawa orang bolak-balik ke tim dan ke sana, naik bis jumlah yang banyak, itu cukup menyusahkan menurut saya. Ya. Jadi ada baiknya juga di satu tempat ini. Begitu juga di Malaysia, Pak. Sebenarnya acara pada bulan 12 itu tak sesuai. Yeah. Sebab kami perlu buat laporan aktiviti yang dijalankan oleh masing-masing. Biasanya sebelum pertengahan bulan 12 mesti dah dihantar. Oh gitu ya. Maknanya kalau kita menerbitkan buku dan sebagainya, sebelum pertengahan bulan 12 kita sudah buat laporan. Gitu Kalau ya. selepas bulan 12 dah tak masuk lagi dah untuk tahun 2023. Gitu ya. Berarti, tapi memang susah juga kita di Indonesia ini, peserta kita itu liburnya di bulan Juli dan di bulan Desember. Kalau kita buat bulan Juli terlalu cepat kan, menyiapkan orang banyak. Mungkin paling kita tahun depan mungkin bergeser ke bulan November lah ya. Tapi November kan pun orang belum libur juga itu. Itu susahnya kita. Ya, susahnya kita libur itu di Indonesia itu Desember dan bulan Juli. Nah itu. Kalau Juli kita buat di acara besar seperti ini, seperti tak cukup waktu kita mengumpulkan orang banyak dan sebagainya itu. Paling November. Sebetulnya acara kita sebenarnya ini setiap November sebetulnya. Karena itu hari lahirnya Ruas ya setiap November ya. Tahun depan kita tak ada lagi puisi lama, tapi mungkin gabungan-gabungan saja lagi ya. Nah, tahun depan tuh lebih banyak pada puisi dan perlomba-perlombaan dan lebih banyak kepada murid-murid. Ya. Oke, Bu Rohaidah, apakah kawan-kawan yang di sini sudah ikut semua ke program syair pelajar? Belum ya? Bu Rohaidah Yon? Pak Rohaidah masih ada. Tinggal foto dia sedang berzikir nampak ya. Jadi saya menghimbau juga kawan-kawan yang belum bergabung di puisi pelajar, silahkan gabung ke Ibu Rohaidah Yon. Karena ini langkah yang baik juga pelajar-pelajar ikut ya. Nah, itu dibuka akhir Agustus ini pendaftarannya dan saya dikumpulkan paling lambat September. Nanti kami akan maklumkan dalam grup besar kami. Oke, sip ya. Kemudian banyak ikut ya kan. Murid-murid tidak kita wajibkan datang ke Jakarta ya. Ya sibuk pula nanti kan. Tapi kalau bisa yang menang-menang aja datang. Kalau itu menang misalnya sekolah terbanyak pesertanya itu saja datang ya. Atau yang punya syair yang terbaik. Nanti untuk syair terbaik itu dari Indonesia 1, dari Malaysia 1, dari Brunei 1. Singapura yang belum ada nih, nanti Bu Rohaidah Yon bisa ajak kalau ke Singapura ya. Saya cuba, Bapak Azizah, saya cuba. Ya, coba. Cuba kontak cikgu tu. Sekarang kita pergi pertemuan penulis Nusantara hari tu di Singapura. Saya ada jumpa satu cikgu. Tu saya minta kad dia, tapi saya buat masa ni saya call dia banyak kali belum dapat respon. Iya ya. Singapura ini memang agak susah gitu. Saya kawan banyak di Singapura tuh kan, tak sama dengan semangat kita gitu kan. Nah, itu susah lah itu. Kalau tak punya semangat seperti ini susah Melayu berjaya. Harus berjaya terus. Kalau tidak habis kita dengan budaya-budaya lain. Jadi tinggal kita sukseskan satu syair pelajar, satu lagi video ya. Mudah-mudahan ramai ikut sehingga kita kuasai medsos ya dengan banyak video-video syair.
Ayo Pak Sadil Nizam ada bertanya? Setakat ini kita ada 103 orang peserta yang bersama-sama dalam program Zoom ini. Jika ada lagi pertanyaan yang perlu dibangkitkan, silakan. Untuk lebih pencerahan dan lebih maklumat. Ya. Okey, ada yang bertanya tentang macam mana nak dapatkan maklumat tentang syair pelajar. Okey, 1-2 hari ini nanti saya akan masukkan dalam grup besar untuk makluman semua. Encik Hamzah, Ya, saya. untuk syair pelajar, saya dah buat grup Telegram sebab saya nak buat WhatsApp, sebab WhatsApp tu nanti dia keliru dengan syair internasional. Jadi dah ramai juga cikgu-cikgu yang masuk dalam grup syair pelajar. Tuan Najib Rosli pun saya dah bagi link tersebut. Jadi sekiranya mereka nak dapatkan maklumat boleh masuk dalam Telegram tu lah. Hari ni pun ada beberapa orang masuk. Jadi saya update lah apa yang telah dimesyuaratkan malam tadi. Malam semalam kami bermesyuarat. Jadi apa yang telah dimaklumkan oleh Bapa Azrizal, saya sudah masuk dalam Telegram. Nanti saya akan Raida add saya dalam grup. Nanti saya masukkan Encik Hamzah. Oke, jadi untuk pelajar gabung bersama Telegram Bu Raidah ya. Nanti Bu Raidah kumpulkan semuanya, kirim ke saya. Jadi biar beban Pak Hamzah fokus kepada syair negeri, syair pelajar, Bu Raidah itu atas arahan Pak Rosli waktu itu ya. Bapak Azrizal, saya minta maaf saya guna Telegram sebab dalam grup WhatsApp saya dah terlalu banyak sangat grup penulisan. Betul. Itu lebih efektif. Telegram itu bisa lebih dari 500 orang ya. Jadi Telegram untuk syair pelajar, WhatsApp untuk syair internasional. Ya, bagus tuh. Saya pun sedang terpikir untuk itu ya. Untuk ke depan itu memang bagus Telegram ya. Kalau dia bisa menampung ribuan orang dan tidak memberatkan HP kita ya. Ya, betul. Dan kemudian kalau tahun kita depan mengirim Pak Azrizal kena pakai Telegram ya? lah kalau kita nak buat program. Ya. Kemudian kalau kirim foto, video pun tak berat. Dia tak berat. Ya. Kalau WhatsApp, handphone boleh hang. Iya langsung hang. Handphone saya dah menjerit-jerit juga nih. Bayangkan ada 10.000 orang dalam grup apa saya ini. Ini ada lagi pertanyaan. Pertama tentang syair. Tentang syair itu apa tadi itu boleh tak tanpa nyanyi gitu ya? Boleh. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, syair itu ada 2 macam. Satu dinyanyikan secara klasik, satu lagi dideklamasikan. Ya kan? Inilah kisah Laksmana Hang Tua. Nah, boleh dibacakan seperti itu. Ya kan? Boleh dinyanyikan klasik. Nah, lagu klasik nanti kita pilih apakah 1 atau 2 lagu. Nah, nanti kan contohnya nanti dari Galuh Cindra Kirana yang Malaysia dan contohnya dari Indonesia Wan Windah. Gitu. Tapi ini masalahnya nih, kalau Galuh sebagai contohnya, Galuh tak boleh ikut lomba. Tak apa, nanti kami akan putuskan. Kalau ikut dia apa sini nanti sebagai contoh sebagainya, kalau tiba-tiba menang, semuanya pantas lah dia menang kan? Kalau suara dia memang sedap Bapak Azrizal. Iya. Gitu. Kalau enggak, kalau kita nanti buatkan contoh suara dia, ikut dia lomba, menang dia, kita dikritik oleh peserta, pantaslah dia menang. Dia yang memberi contoh, makanya Winda dilarang ikut. Ibu tak boleh ikut karena nanti contoh dari ibu. Ya kan? Nah, Winda tinggal pilih mau ikut atau mau memberi contoh. Ibu Winda dari Siak. Dia tak boleh. Saya bilang tak boleh ikut karena nanti tuh. Kalau nanti bincang dengan saya.
Nah, Nanti gitu. kita bincang Pak Hamzah. Nah, kita Sini bincang mau pilih lomba atau mau pilih sebagai contoh nanti. saya mau pengalaman tu. Iya. Nah, kalau mau Galuh kalau masuk kan, nanti orang lain takut nak masuk sebab galuh suara sedap. itu. Tak sedap lah cikgu, saya belajar juga. Ini saya Winda saja. Ada yang bertanya ke saya, tanya lagi yang menang di Gurindam dulu ikut lagi tak Winda? Tidak, dia nanti sebagai mentor. Berarti Winda, aduh bang, saya mau ikut lagi gitu dia kan. Nah, enggak bisa karena contoh dari dia nanti kan. Nanti Galuh tinggal pilih mau ikut lomba atau mau ikut contoh. Pikir dulu ya. Dulu ya. Nah, kalau mau lomba Ramai lagi nih dari Malaysia Pak. Hati-hati, saya pilih nanti. Nah, ya. Jadi kalau mau contoh atau kita cari apanya ya, Oke. yang lain ya. Kita buka kepada penyair-penyair lain yang ada di Malaysia. Itu contoh kan, itu contoh nanti jangan terlalu banyak kan iramanya lagu tuh banyak tuh sampai 12-13. Contoh 1-2 aja ya, biar waktu penilaian pun tidak terlalu susah. Ya. Kemudian assalamualaikum, saya Jamilah Harun dan Terengganu. Assalamualaikum, saya Nur Razlina, Mas Anda kenalan. Salam sejahtera, Demia dari Seremban. Sebenarnya saya dari Kuantan, saya salam kenal semua. Nanti saya puan kemudian assalamualaikum. Tak ada pertanyaan. Assalamualaikum. Jika ada soalan berkenaan tata cara pembimbingan video saya masing-masing boleh diajukan di sini. Ya. Nah, nanti saya sampaikan ya. Tadi pun sudah kita kalau yang ikut video nanti tinggal buat grup sendiri boleh. Mau masuk ke grup Indonesia juga boleh. Tapi biar tak pusing, bagus Malaysia punya grup sendiri, masukkan saya situ, ya kan? Agar saya mudah memberikan arahan. Saya ada mendapat himpunan soalan berkenaan video saya daripada beberapa orang peserta, Pak Sisal. Boleh. Galuh Cendra Kirana. Ya. Aku akan selalu mengingat namamu, Galuh. Galuh Cendra Kirana. Nama orang Majapahit. Bagaimana nak hubungi Cikgu Roedah? Ini ada orangnya, nanti kasih nomor Cikgu sini ya di Mases ya. Okey. Bapak Azizal. Ya. Saya takut nak letak nombor telefon di Facebook. Oh iya, jangan. Nanti banyak pembajak. Scammer sekarang sebab saya dah kena. Ya. Di Facebook kalau kita letak apa-apa dia tidak boleh beritahu jumlah wang yang patut dibayar oleh peserta. Ya. Nanti dianggap kita macam berniaga. Ya betul ya. Saya banyak dalam juga. Facebook. Ya, betul. Facebook saya tidak letak berapa yang mereka kena bayar. Okey, ambil nombor telefon saya. Ada pertanyaan nomor, silakan catat ya, atau tanya Pak Hamzah nanti atau Pak Rosli ya. Kemudian ada lagi Pak Rizal, saya mau ikut serta para SAR, silakan ikut ya. Oke, nanti untuk para SAR ini boleh buat grup sendiri, nanti Pak Hamzah buat nanti. Kalau Galuh nanti ada bisa Galuh yang mengurus itu. Tapi Galuh nggak boleh ke lomba. Tapi kalau Galuh ikut lomba, cari yang lain. Semoga dipermudahkan selalu, amin. Semoga dipermudahkan, amin ya Rabbal Alamin. Kalau kita baca saja syair itu tanpa lagu boleh. Itu yang saya sampaikan tadi. Ada 2 cara kita, boleh deklamasikan, boleh dinyanyikan. Oh ya, ingat ya, kalau syair itu mau kita kasih musik, ya, jangan musiknya tuh ambil dari YouTube sembarangan nih kalau tak cocok ya. Nanti syairnya dari mana, irama dari mana, musik dari mana. Itu yang terjadi di Gurindam ya. Diambilnya musik dari YouTube, suara dari mana, beda dengan musiknya. Nah itu, kalau mau buat sendiri pakai keyboard. Ya, seperti itu boleh. Kemudian naik sekolah, memang ada pertanyaan. Di Indonesia juga ada pertanyaan, misalnya dia SMA. Kalau dia ikut sekarang dia udah tamat gitu. Boleh tak? Boleh, kan? Boleh gitu ya. Karena dia kan belum kuliah gitu. Jadi anggap aja boleh lah. Misalnya dia SMA atau sekolah atas nih, dia kan kuliah ya. Kalau di Indonesia itu kuliah ya. Boleh tak dia ikut? Nah, yang perpindahan dari SMA atau sekolah atas itu ke kuliah boleh ikut. Kalau di Indonesia kelas 9, 12, kelas 15 ya, 16 ya, boleh ikut ya.
Itu pun udah saya jawab ke Puan Rahidah waktu itu ya. Jadi yang lepas itu boleh. Kemudian tidak ada soalan, tarikh bila ini, tarikh bulan udah 9.30. Saya lihat masuk, nanti letak poster tarikh ya. Oke ya. Puan Nurul Izzah Anda, ini yang kemarin ya, yang besar ya? Ya, Iya. ya. Nah, kalau Puan Galuh ikut, nah bisa contohnya Puan Nurul Izzah Indah, ya kan? Nah, itu. Sebab kalau dikasih contoh menangnya susah, nggak menang juga susah kan? Menang, pantaslah dia menang. Kalah, enak pula bisa kalah. Itu. Saya itulah kalau saya penyelenggara acara, saya larang orang-orang yang ikut terlibat itu sebagai ikut lomba. Tak enak, kalah tak enak, menang tak enak. Nah, pikir-pikirkan dulu, Galuh ya. Ya, ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang nak diutarakan, silakan rakan-rakan lagi. Kalau Jadi tak ada, saya ingin ambil kesempatan ini untuk memaklumkan kepada semua peserta Malaysia, acara kita yang akan berlangsung di Jakarta adalah pada 29 hingga 31 Disember. Jadi minta semua para peserta dapat merancang perjalanan yang baiklah bagaimana untuk turut serta. Dan selepas ini kami akan buka penyertaan kepada mereka yang berminat untuk turut serta dalam rombongan ke Jakarta pada 29 dan 31 itu. Maklumat tentang bayaran semua kita akan tunggu daripada Pak Asrizal lah selepas mereka siap melaksanakan perbincangan dan sampai hotel dan sebagainya. Maknanya tarikh kita akan tetap bertolak pada 29 dan kita keluar pada 31 hari bulan. Itu untuk makluman kepada semua para peserta. kita tutup dengan foto bersama ya. Kita tutup foto ini pun kita rekam ya, kita rekam nanti kita keluarkan di YouTube. Bapak Azizal, Iya Bu Raida. Bapak Azizal, Ya. semalam Tuan Haji Rosli dia cakap kalau dah berakhir kita punya meeting ni, dia nak kita bincang sedikit tentang surat. Ya boleh. Bila Ya. semua dah left. Ya. Oh, tinggal kita ya. Tinggal kita aja, oke. Haji Rosli ada tak ada kat sini? Dia dah keluar ke? Ada lagi? Belum masuk. Haji Rosli ada urusan. Oh, dia ada keluar? Tak, dia memang tak masuk lagi dia tadi. Oh, tak belum masuk. Oh, kalau tak masuk tak jadilah nak bincang sebab dia kata. Oh, Tuan Haji Rosli call. Nah, coba angkat dulu. Tuan Haji Rosli kata boleh meeting kejap lagi. Oke. Berarti nanti setelah kita bubar, Pak Hamzah, Pak Roy, saya kita tunggu meeting sementara. Oke, kalau tak ada lagi yang ditanyakan,